Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo wala quwata illa billah. Pada yang saya hormati saudara-saudara Muhammad Bayu, Abdianto, Jauhar Azmi, Ataur Rahman, Masa Putra, Tundus Firman Harfianto, Fitri Sofiani Isna Nurul Amna, kemudian Sedia Filosofi ini ya, suka filsafat ini. Ana Rahmatul, Fahmi Akbarul Khuluq. Nah, ada 12 orang yang hadir pada malam ini yang sudah siap. Ini Fahmi di mana nih? Akbar ini. Di mana, Mi? Halo. Fahmi, di mana Fahmi? Enggak kedengaran tahu ya, Fahmi. Ya, enggak apa-apa. Ya, boleh sudah kelihatan wajahnya. Ya, lihat kemana enggak kelihatan itu. Baik. Pada malam ini kita bertemu pada kali pertama setelah liburan yang sangat panjang ya, mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan ya. 5 bulan kita tidak bertemu. Dan rasanya memang ngaji tanpa ketemu itu rasanya kurang afdal. Ya. Saya nggak tahu Zoom ini berapa lama Anda bertahan pakai Zoom ya. Saya sekali pakai Zoom 100 bosan pulsanya atau bosan kotanya. Kecuali di pondok tidak bosan ya. Yang lain-lain wallah alam ini bagaimana nasibnya nanti. Baik, hari ini akan kita bahas sedikit mengenai persoalan separas antara turas dan hadatsah. Ayohal hadirun rahimakallah. Pada malam ini akan kita bahas mengenai turas hadatsah. Kenapa kita bahas itu pada kesempatan malam ini? Ada satu pertanyaan besar tentang perubahan sosial yang kita hadapi saat ini. Ada keprihatinan besar bahwa kita ini di alam lompatan. Disebut juga dengan disruption, yang saya kira Anda semuanya sudah sangat familiar. Yang itu sudah diramalkan oleh Alvin Toffler dan juga Megatrend dulu oleh Naisbitt tahun 80-an sangat populer, bahwa kita akan masuk gelombang-gelombang besar dunia. Revolusi ketiga, lompatan-lompatan yang tidak terduga. Dan hari ini kita bertemu, saya berbahagia mendapati satu fenomena bahwa teman-teman pesantren ini termasuk memiliki jiwa yang masih cerah gitu ya. Tadi sore beberapa dosen berdiskusi mengenai situs-situs atau teman-teman yang tampaknya tidak sabar dengan kondisi pandemi ini dan mengungkapkan kekesalannya secara terbuka dalam banyak kesempatan resmi maupun tidak resmi. Tetapi kalau kita lihat bahwa teman pesantren saya kira memiliki kekuatan lebih meskipun dalam kondisi yang mungkin secara ekonomi mungkin sama atau mungkin lebih kurang, tetapi daya tahannya lebih baik dalam hal berpegang kepada norma-norma yang kuat. Maka saya malam ini akan membahas sedikit mengenai aturas wal hadatsah. Ini boleh di gambarnya di off-kan dulu biar tidak banyak pulsanya. Aturas wal hadatsah. Turas itu apa? Warisan Islam. Hadatsah adalah kebaharuan. Tajdid, pembaharuan. Kebaharuan dan pembaharuan itu dua hal yang berhubungan. Hadatsah muncul karena tajdid melahirkan hadatsah. Pembaharuan melahirkan kebaharuan. Kebaharuan disebabkan oleh pembaharuan. Yang terkait dengan perubahan kebudayaan akibat pengaruh barat, pengaruh dari modernitas, dan pengaruh kontemporer. Dan pada sisi yang lain, kita mewakili satu komunitas yang memiliki ikatan dengan masa lalu, dengan norma, dengan ajaran, dengan warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang kemudian harus kita dialogkan antara aturas, warisan masa lalu kita, dengan al-hadatsah, dengan kebaharuan yang ada di kita. Saudara-saudara, rahimakumullah, anakku para santri, di kesempatan pandemi ini kita berharap bahwa minat Anda untuk mengkaji sumber-sumber Islam dari masa lalu tidak hilang. Kajilah karya-karya para ulama dahulu, kitab-kitab, turas, bacalah sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya. Tapi jangan lupa untuk juga mengkaji yang baru. Karena mungkin yang lama itu kan punya makna ketika dibaca dengan yang baru. Contohnya apa? Dulu orang menafsirkan Al-Quran bahwa orang itu hidup fi dzulumatil tsalas, dalam 3 kegelapan. Orang dulu bingung, tidak paham atau apa itu
Fi Tetapi kedokteran modern menemukan bahwa darah di kandungan itu ada dalam 3 proses kelahiran, yaitu min alaqat min mudghah alaqatin lalu mudghah. Dan di situ arahnya gitu kan, dari alaqah segumpal darah lalu jadi mudghah. Dari yang tergantung menjadi segumpal darah, kemudian menjadilah dia manusia yang punya wajah. Maka pengetahuan lama akan hidup kalau dibaca lagi dengan yang baharu. Contohnya apa? Misalnya lagi. Contohnya orang bertanya mengenai di dalam surat Ar-Rahman. Yashrah sadrahu kama yas'adu fis sama. Orang yang disempitkan dadanya itu seperti orang yang sedang naik ke atas langit. Orang zaman dahulu tidak paham ya, apakah langit itu menyesakkan dada. Tapi kalau kita lihat dengan ilmu kontemporer, orang paham bahwa langit itu semakin ke atas, ozonnya atau oksigennya semakin tipis, sehingga orang naik ke atas semakin tinggi, maka dia akan ketemu situasi di mana tekanan oksigen sangat rendah sekali dan dadanya akan sesak. Kalau dia tidak kuat, dia akan kena dehidrasi karena kekurangan dari oksigen itu. Itu artinya apa? Bahwa yang lama akan punya makna ketika dibaca dengan yang baru. Tetapi yang baru saja, ketika kita lepas dari satu warisan kebudayaan, maka kita akan kehilangan tercerabut dari itu semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itulah saya mengajak pada kesempatan ini, di tengah pandemi ini, jangan putus asa dalam belajar. Buku-buku online banyak, di PDF Drive ada, di LinkedIn ada, Sihub yang gratis banyak. Bahkan lembaga-lembaga menyediakan yang lebih baik, yang lebih legal dibandingkan itu semuanya. Di Google Scholar juga banyak. Sepanjang Anda bisa baca, bagus. Orang luar negeri, seperti orang Australia, rata-rata akademisinya dalam satu tahun membaca atau menghatamkan jurnal sebanyak 200. Saya tidak tahu Anda atau saya sendiri ya, kira-kira dalam satu bulan berapa jurnal yang dibaca. Kalau status online saya kira sering baca ya, status Instagram kah, status Facebook kah, atau WA sering dibaca. Tapi seberapa banyak jurnal karakter ilmiah yang dibaca dalam satu tahun itu. Nah, pada kesempatan lalu ada share mengenai buku tentang Santri Kaliwates ya, sudah pada punya ya, sudah banyak buka ya. Itu ada banyak pesan yang terakhir ini Pak Najib Burhani dikukuhkan sebagai guru besar di LIPI. Ini LIPI ini baru guru besar yang jarang-jarang ada ya di sana. Dan itu adalah kakak kelas saya. Saya bukan mau membicarakan mengenai asrama saya dulu. Saya mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang dulunya itu tekun, maka dia akan mencapai tujuannya. Pak Najib Burhani ini adiknya Pak Mohyar, kakak kelas saya, dalam satu tingkat. Kemarin ketika dia dikukuhkan jadi guru besar, orang pada heran. Apa kelebihan, termasuk satu kelas saya ya, heran. Apa kelebihan beliau? Tapi saya kenal beliau, karena saya sering ke kamar, ke tempat tidurnya, saya lihat beliau itu rajin mencatat. Penerbit, dia punya data penerbit banyak. Data alamat-alamat, data yang terkait dengan kebutuhan keilmuan. Orangnya pendiam sekali. Dan dia sekarang punya jurnal banyak, Scopus di luar negeri banyak sekali. Dan dia diakui tulisan-tulisannya luar biasa. Maka dia tidak salah menjadi profesor. Maka kalau kita lihat, apa yang kita petik suatu saat adalah apa yang kita tanam di hari ini atau hari kemarin. Maka tanaman masa lalu adalah turos. Apa yang harus kita tanam di masa sekarang dan akan menjadi warisan di masa kemudian. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Setelah nanam tidak boleh kemudian kita berpikir, oke, kita sudah nanam, kita tunggu terus saja, nggak usah kita berkarya, kita akan ketinggalan. Maka sebaiknya orang yang sudah berkarya terus menanam. Di dalam Al-Quran kan jelas, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kemarin dalam tafsir kita bahas kan, artinya ada dua. Setelah Anda selesai berusaha, fangsab. Fangsab dikatakan fatawakal. Bertawakallah. Tapi satu makna mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Artinya apa? Kerjakan pekerjaan lain, jangan berhenti. Nah, maka di pandemi ini jangan habiskan usia kita dengan keluhan. Saya sangat prihatin dengan banyak orang yang bingung hanya gara-gara pikir duit 100.000 ya. Dia kuliah bayar mahal, katakan 2 juta. Banyak investasi dia. Tapi gara-gara meributkan bantuan pulsa 50.000, tidak salah itu diminta, tapi
fokusnya jadi hilang, tidak mau belajar, kecewa lah, kita terus kehilangan seluruh prosesnya yang dia harusnya beruntung dengan ilmu, dengan proses, tapi hanya gara-gara iman-iman 50.000, dia kehilangan banyak hal. Nah, ini yang saya sayangkan dalam proses itu, yang saya tidak bermaksud untuk memposisikan diri dalam hal proses di mana orang meminta itu, tetapi saya berharap bahwa fokuslah kepada belajar Anda yang jadi tujuan. Jangan terdistraksi atau terganggu dengan perubahan-perubahan yang cepat yang di luar perhitungan awal. Kekuatan orang terletak pada konsistensi. Saya beri satu contoh dulu, mungkin nggak tahu Anda sudah pernah saya ceritakan atau belum. Saya dulu waktu Ramadan masih SD, suka sekali kalau Ramadan itu membangun orang dengan kentongan keliling itu. Saya bisa mainkannya 3 kali tik-tik-tik, ada yang pas 2, ada yang dundung-dundung macam-macam itu kan, saya pakai tik-tik 3 itu. Nah, di tengah jalan, grup kita ini ketemu dengan grup yang lebih besar. Yang besar itu main pakai banyak kentongan, banyak sekali mereka itu. Nah, ketika mau bertemu, sudah berhadapan jarak kira-kira 50 meter, orang-orang bingung ini, mau apa, kita mau menyingkir atau mau terus ini, berhadapan dengan grup lain yang juga main ronda kentongan itu dengan musik mereka. Lalu salah seorang ketua rombongan kita, itu sepupu saya, tapi lebih dewasa dibanding saya, lebih besar ya, dia mengatakan, kita harus konsisten dengan pukulan kita masing-masing. Jangan terganggu dengan suara-suara yang lain. Pokoknya dipukul sesuai dengan pukulan awal. Maka kita berpikir konsisten dengan pukulan kita tanpa keras-keras, biasa saja. Sementara dari pihak depan, itu memukulnya sangat cepat sekali, mengeras-ngeraskan dengan semangat sambil panik begitu. Nah, akhirnya ketika bertemu, grup kita masih utuh. Teman-teman yang lain malah bubar, yang banyak tadi itu. Kenapa? Karena dia kehilangan iramanya. Di tengah perubahan dia kehilangan irama, kehilangan fokus, kehilangan konsistensi pada langkahnya sendiri. Maka itu saya katakan bahwa orang konsisten, istiqomah di dalam jalannya, itu lebih kuat hasilnya dibandingkan oleh orang yang tidak konsisten tetapi hanya meloncat-loncat dari satu hal. Hal ini tidak memaksudkan bahwa Anda pasif ya, atau hanya hidup dengan standar, tetap inovasi, tetapi bahwa konsisten. Maka Gus Bahak mengatakan bahwa ngaji itu harus istiqomah kalau bisa. Ini yang saya diri juga berat. Karena istiqomah itu ada berkahnya. Ya. Betul juga berkahnya itu karena kadang-kadang kita menemukan satu jalan, satu pengetahuan, satu setelah kita menjalannya dalam waktu yang panjang dari apa yang kita tempuh itu. Ibarat tanaman, ilmu akan berkembang setelah ditanam. Karena itu masa lalu atau ras atau warisan masa lalu ini penting untuk dipelihara, bukan untuk mengagungkan masa lalu dan membuat kita jadi berbalik arah ke masa lalu, tetapi untuk memberikan kekuatan kita langkah, sehingga melangkah ke depannya, kita tidak mengalami disruption yang besar. Kalaupun disruption, kita pada tertentu punya pegangan, sehingga kita bisa menjalani disruption itu dengan mulus, tidak kehilangan posisi pegangan, tapi bisa tetap maju, kemudian menyongsong perubahan itu. Nah, dalam kajian agama juga sama nanti, para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa kajian turas wahadasah ini menjadi perbincangan para ulama, seperti Al-Jabiri menulis buku At-Turas wal Hadatsah. Hasan Hanafi menulis buku judulnya At-Turas wa Tajdid. Yang isinya sama, bagaimana mendialogkan apa yang kita miliki sebagai warisan, pengetahuan, kekayaan, pengalaman, dan khazanah keilmuan serta mentalitas kita dengan apa yang kita hadapi. Orang yang tidak mampu untuk mensinkronkan masa lalu dengan masa depan, dia akan mengamang-gamangan. Orang yang mengalami kaget ketika pindah ke kampus, pindah ke kos, pindah ke pondok, karena tidak seperti yang dibayangkan, atau minimal dia gagap menghadapi perubahan itu. Maka saya bersyukur teman-teman pesantren Bina Ihsani ini yang bisa menyesuaikan diri dan bertahan sampai sekarang, meskipun saya lihat juga sudah ada yang keluar, tetapi Anda yang bertahan dari perubahan itu. Karena orang yang diberikan jalan, diberikan keteguhan pilihan, itu harus bersyukur karena dia tidak bingung lagi memilih jalannya. Maka dalam kajian agama pun, kemudian muncul pikiran bahwa di dalam perubahan itu kita harus bersikap 2 hal. 1, memilih mana yang sabat dan mana yang mutaghayyir. Ini dalam bukunya Adonis ya. Adonis membagi namanya as-sabat wal mutaghayyir.
Gagasan ini bukan gagasan baru. Para tokoh-tokoh hukum zaman dahulu sudah menggagas namanya Ats-Tsabit wal Mutaghayyir. Ibnu Qayyim dalam bukunya Ilamul Muwaqqi'in sudah, dan dalam bukunya Astagfirullahaladzim, dia membagi hukum menjadi dua. Hukum antara yang tsabit dan mutaghayyir. Hukum yang berubah dan tidak berubah. Mengapa? Kalau semua hukum tidak kita ubah, maka kita akan tidak relevan lagi. Zaman dahulu jual beli harus akad berhadapan-hadapan, harus dengan akad saya serahkan sekian, saya beli sekian, serah terima. Zaman sekarang kita mengugemi seperti itu dalam jual beli online, dalam jual beli yang penjualnya hanya meletakkan mesin, kita akan kewalahan dengan perubahan itu. Namun kalau semua hukum diubah sesuai dengan kondisi tanpa ada ikatan dengan secara fokus atau substansi masa lalu, maka kita akan hilang dalam perubahan itu sehingga kita nggak punya bentuk. Karena itulah di dalam perubahan mesti ada ats-tsabit wal mutaghayyir, mana yang tepat tetap tidak berubah dan mana yang berubah. Maka saya minta untuk mendefinisikan dalam diri Anda sendiri apa nilai yang harus ada tetap dalam diri Anda selaku santri yang menjadi mahasiswa dan menghadapi perubahan, entah perubahan sosial yang besar maupun perubahan di masa pandemi ini. Lalu yang mutaghayyir apa yang harus berubah apa? Etos apa yang saya ubah? Teknologi apa yang harus saya ubah? Struktur apa yang saya ubah? Pola apa yang harus saya ubah? Kemarin mungkin yang ikut stadium general dengan Pak Arif dari Indosat akan menemukan, betapa sekarang dunia bergerak ke arah yang sangat cepat sekali. Cepat apa? Mungkin ke depan ada dosen yang guru dari robot, yang dia lebih bisa menjawab masalah dengan detail sumber datanya. Kalau dia diisi dengan ingatan mengenai kitab 9, kitab 9, tafsir 10, kitab fikih ada 20, dimasukkan pikirannya, hadis-hadis, semua dimasukkan, sejarah dimasukkan, mungkin kalau ditanya dia langsung jawab itu kan. Dan valid jawabannya mungkin. Karena dia langsung menguji pada bukunya langsung, yang sudah terekam di dalam memori artificial intelligence. Mungkin manusia akan kalah dengan mesin dalam menjawab ilmu pengetahuan suatu saat. Nah, sekarang di internet Anda baca kitab apa saja ada kan. Ada mau mencari tafsir, ada tafsir Al-Iman itu, dia memberikan tafsir, ada 20 tafsir yang bisa dibaca. Kalau itu dimasukkan dalam robot, artificial intelligence, ada tanya, seperti mencari kata kunci saja, itu cepat sekali. Apa arti dari misalnya dari misalnya dalam Al-Quran, apa itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa kata fasabbih wastaghfir itu semuanya? Mungkin dengan pertanyaan itu, satu saat robot yang sudah diisi artificial intelligence akan menjawab lebih cepat dibandingkan Anda, lebih valid, lebih banyak jawabannya. Ditanya fikih, bagaimana pendapat mengenai darah perempuan di haid? Mungkin dia akan langsung mengutip pendapat dari berbagai kita membandingkan dalam satu rangkaian yang utuh, seperti sekarang HP atau WA grup HP Google menjawab, terangkan mengenai hujan. Hujan adalah, langsung cepat dia menerangkan itu. Cepat sekali dibandingkan bertanya pada seorang guru barangkali. Artinya kita akan berhadapan dengan situasi itu di mana kita harus tidak boleh kalah dengan mesin suatu saat. Kalau tidak, maka tugas kita akan diambil oleh mesin. Nah, mana cara yang harus berubah dari kita untuk menyesuaikan dengan perubahan itu? Namun tetap sabit, ada yang tetap dalam diri kita tidak berubah. Rasa, norma, nilai, kebajikan, nilai akidah itu tidak boleh berubah dalam diri kita. Tetapi bahwa cara, pengetahuan, perubahan, keluasan kita harus berubah. Nah ini para hadirin, maka malam ini saya bicarakan dengan ats-tsabit wal mutaghayyir karena saya khawatir di tengah pandemi ini banyak yang kehilangan fokus, kehilangan kejernihan, kebingungan. Saya harus bagaimana? Saya juga sama, saya juga mengalami tantangan, tapi saya juga membuat shifting paradigm. Tengah kampus ini saya juga buat tulisan-tulisan kecil-kecil. Saya membuat tulisan-tulisan biar pengetahuan saya tidak habis. Saya fotokopi buku banyak, beli buku banyak. Ya nanti kalau Anda nggak punya tulis buku, ya cari yang online, dibaca e-booknya atau jurnalnya. Saya fotokopi banyak buku ini, udah beli kemarin 5, kemarin ngopi lagi 3, ini baru ngopi lagi 2. Tetap kita harus jalan semuanya itu, nggak boleh mundur. Tetapi bahwa mungkin cara belajar seperti itu, yang manual itu mungkin akan ketinggalan suatu saat kalau kita tidak ikut berubah. Nah, maka inilah hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya berpesan satu kepada para santri Bina Insani, satu. Meskipun
ngajinya online sebagaimana kuliah, tetap jangan lupakan untuk fokus kepada tujuan awal. Kenapa saya belajar? Kenapa saya ke kampus? Kenapa saya memilih pesantren Bina Insani untuk tempat tinggal? Andai kan secara wujud fisik, ruang fisiknya jauh, tetapi bahwa ruang zaman sekarang harus shifting. Dulu ruang yang dipahami sebagai ruang waktu yang terikat dengan ukuran meter persegi, dengan atas bawah, dengan kuantitas, dengan warna. Sekarang di masa pandemi, kita diletakkan pada revolusi industri di mana ruang itu tidak ada ruang ukurannya. Ukurannya tidak ternilai. Bisa diisi banyak hal. Zoom bisa menampung 1.000 orang dalam satu ruang yang kecil itu. Artinya bahwa kita mengubah mindset kita mengenai ruang satu saat ini. Maka ada pertanyaan, boleh nggak satu saat kita sholat jamaah dengan jadi makmum dari imam di tempat yang jauh? Ya mungkin satu saat kita terima juga kalau kita mengubah persepsi kita mengenai ruang. Karena ruang yang dibahas oleh siapa itu tokoh eksistensialis, tokoh fenomenologi, muridnya Husserl, siapa itu namanya, dia memang menggunakan ruang waktu itu adalah di mana manusia bergerak, manusia berinteraksi dengan objeknya. Dalam satu yang dibatasi oleh ruang, waktu, dan tentu ada kelembaman di sana. Tetapi di internet ini, di ruang online, ruang maya, maka ruang itu persepsinya sudah berubah sekali. Ruang itu bisa sangat imajiner, tapi nyata. Nyatanya saya ketemu dengan Anda, saya ngobrol dengan siapa tadi, Nadia dengan Isna dan lain-lain. Ini hanya gambar, saya diwakili oleh gambar, Anda diwakili gambar. Tapi nyatanya Anda paham, saya juga paham. Saya menyadari Anda ada di sini. Anda juga menyadari saya ada. Meskipun kenyataannya ini kalau dilihat, saya berhadapan dengan foto-foto yang mati. Ya, dengan dengan gambar-gambar, atau bahkan hanya dengan tidak ada gambar apa-apa. Tapi orang menyadari, ini pertemuan, ini ruang. Ruang di masa sekarang, ya kita terima satu saat. Jangan diabaikan, Anda nggak bisa membawa waktu kembali ke masa lalu total. Maka terimalah ruang itu. Dan ke depan pergunakan ruang itu. Hiduplah dalam ruang itu dalam sebagian hidup Anda. Untuk apa? Untuk mencapai target-target baru untuk pengembangan diri, target baru untuk berkarya, target baru untuk memberikan sumbangsih pada kemanusiaan, pada umat manusia juga itu. Maka saya harapkan kemarin didoronglah Anda sudah lama untuk bermain IT. Saya lihat sudah mulai pidato di itu baguslah, jangan hanya jadi konsumen. Konsumen itu selama ini kita selalu minta orang lain. Kita mencari sumber dari Google, dari apapun yang itu ditulis orang lain. Kita menjadi pemanfaat milik dari orang lain. Namun jadilah kita suatu saat juga memberi sumbangan pada keilmuan yang beredar di YouTube itu, sehingga kita bukan hanya konsumen tapi juga produsen pada saat yang sama. Bukan berarti niatnya adalah niatnya pamer atau niat untuk sok-sokan, tapi niat bahwa kita menjadi kontributor, di mana ternyata suatu saat kita juga butuh dari sumbangsih orang lain dalam hal yang sama. Maka kenapa kita tidak menyumbangkan juga pada orang lain dengan cara yang sama juga? Nah, itulah hadirin bagaimana kita menyikapi perubahan ke depan itu yang harus lebih bijaksana dan lebih tajam dalam melihat sisi-sisi di mana kita harus betul-betul bergerak. Nah, maka di pandemi ini terlepas dari investasinya besar ya, saya kira Anda bicara kuota, saya maklumi betul kota ini berat, tapi itu investasi ke depan Anda. Kita tidak bisa lalai dengan itu, dan negara-negara ini sudah memanfaatkan itu. Orang Bangladesh, India, Pakistan berlomba-lomba dengan orang Amerika menciptakan program-program jual beli dengan online, menciptakan jual beli makanan secara online, yang semuanya dilayani secara dengan seperti Gojek dan lain-lain, tetapi warungnya warung online, ruang warungnya online. Tokonya di mana online, tidak toko yang real, di rumahnya. Yang nyata di mana? Semua di alamnya maya. Tapi fungsinya jelas, jual beli terjadi, ada uang dan barang yang bergerak bersama, saling bertukar. Apa bedanya dengan kita datang ke mall, datang ke toko? Pada prinsipnya kan sama, membeli barang, menukarnya dengan uang. Nah, ketika itu terjadi secara online juga bisa demikian. Suatu saat tanpa uang, bahkan hanya dengan angka, dengan transfer. Artinya suatu saat dunia kita akan bergerak ke sana, di mana kita tidak ada lagi benda manual. Nah, siapkah kita untuk berhadapan dengan era itu? Jika tidak berhadapan dengan era itu, kita berpegang pada manualitas sebagai kultur masa lalu saja, maka kita akan ketinggalan. Tetapi memang kita sadari juga ada wilayah-wilayah tertentu yang tetap kita butuh bertemu suatu saat. Karena rasa manusia kadang-kadang tidak bisa diwakili hanya dengan image, dengan citra.
dengan gambaran perwakilan simulakra di dalam layar, tapi kita butuh bertemu. Maka bagaimana mencari titik keseimbangan, titik pertemuan, titik di mana kita bisa menemukan masa depan dan mempertahankan masa lalu dalam nilainya yang baik tentunya. Karena kalau nilai nggak baik, ngapain dipertahankan juga. Ya, itu kan karena kita dinamis. Maka inilah namanya era disruption, lompatan-lompatan. Maka kita gagasan lama tentang aturan tajdid, warisan lalu dengan perubahan, gagasan tentang hukum yang tetap dan hukum yang berubah, semua adalah hukum perubahan. Dan dulu saya buat tulisan kecil Pantare. Pak Karno sering mengutip dari filosof Yunani bahwa Pantare semuanya mengalir. Salah satu hukum yang paling tetap di alam apa? Bergerak, berubah. Makhluk itu berubah, ya tidak berubah hanya Tuhan. Kalau kita mau meniru sifat Tuhan tidak berubah, ya mustahil. Kalau kita meniru sifat Tuhan yang maha kekal, tidak mungkin. Karena kita tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Maka untuk tahu dan lebih tahu lagi harus berubah. Untuk lebih mampu lagi harus berubah. Tidak mungkin tanpa perubahan. Nah, karena itu, ya hadirin, saya sebagai pesan terakhir, tolong digariskan lagi hidup kita di masa pandemi, strategi apa yang bisa kita lakukan. Dan kita berhadapan dengan era 4.0 atau 4.0, saya lebih suka menyebutnya bahasa Indonesia begitu. Yang arahnya adalah blended learning, pakai IT. Arahnya adalah sudah online. Arahnya kita sudah ke arah-arah dunia yang berinteraksi dan berjejaring di alam maya, yang nggak bisa kita tolak lagi. Maka mau tidak, Anda harus mengambil dari sana, memberi dari sana, dan bergerak di sana juga, selain di alam lain, alam yang nyata ini. Karena sekarang alamnya double. Ada dua dunia yang harus kita jalani. Dunia nyata sebagai dunia fisik, dan dunia yang imaterial atau dunia image, yang sama-sama punya pengaruh besar. Karena kalau Anda mau ngirim uang ke luar negeri, cukup dengan apa itu bris banking, cukup ketik aja sampai di sana, dan jadi uang bisa untuk beli barang. Itu nyata, itu bukan hanya khayalan. Dan kita nggak bisa menolak itu sebagai satu perubahan. Nah, ya hadirin, maka untuk Santri Bina Insani, saya harapkan pertahankan nilai-nilai lama yang baik seperti belajar, membaca buku, berinteraksi dengan teman, berjuang, berorganisasi, melakukan sesuatu yang bermanfaat, pergi ke sana kemari yang artinya adalah kunjungan-kunjungan yang baik, silaturahim yang baik, tetap ngaji. Tapi satu saya jangan terpikat dengan pola itu saja, ikuti juga perubahan yang sedang terjadi, gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai perubahan dalam diri kita sendiri, yang kira-kira akan menjadi manfaat ketika suatu saat kita sudah tidak lagi kuliah, tidak lagi menjadi mahasiswa atau santri. Mungkin suatu saat Anda menjadi guru, suatu saat Anda menjadi orang yang bertanggung jawab juga untuk mengatur di orang lain. Dan seperti sekolah ya, sekolah-sekolah sekarang nyata yang hidup adalah sekolah-sekolah yang gurunya mampu IT. Itu dia akan bisa menjalankan sekolahnya dengan baik. Orang nggak bisa membayangkan dulu, yang penting pintar ngajar, ngomongnya enak, cetok, insya Allah muridnya senang. Tapi orang yang seperti itu sekarang nggak bisa teknologi, ya muridnya susah juga, puyeng. Kan gurunya pintar, ngomongnya enak, ceritanya enak, tapi nggak bisa pakai teknologi untuk platform untuk e-learning. Tidak mampu memberikan tugas secara online. Lah kan yang mengeluh juga, murid. Terus bagaimana saya dengan gurunya? Dan gurunya juga pusing juga, bagaimana saya? Bahwa alat dan media ini semakin penting saat ini, bahwa isi dibawa oleh alat. Orang pendidikan mengatakan benar juga. At-tariqah ahammu minal madah. Sarana itu kadang-kadang lebih penting dibandingkan substansi. Tapi jangan lupa, al-insan ahammu atau al-ustadz ahammu minat tariqah. Guru itu lebih penting dibandingkan caranya. Sama dengan Anda, lebih penting mana belajar ilmu tertentu atau menguasai caranya, alatnya saja. Cukup belajarnya nanti bebas. Ya, kalau kita bisa belajar banyak cara, ilmu kita lebih luas. Tetapi penguasaan cara yang besar, sementara orangnya tidak berubah mindset berpikirnya, orangnya sendiri nggak pengen belajar, ya tidak ada gunanya. Nanti kembali ke orang lagi pada akhirnya. Demikian ya hadirin, sebagai satu motivasi di malam ini, saya tidak akan bicara lama-lama. Saya kalau bicara seperti ini pendek-pendek saja, sedikit-sedikit. Tapi saya harap Anda bisa menangkap itu, menangkap gejala perubahan zaman, karena orang yang hebat di dunia adalah orang yang waskita. Waskita itu apa? Tahu zamannya perubahan. Nah, ada kisah ikan dulu saya terangkan mungkin ya, ikan itu ada 3 kategori ikan.
Ikan yang pintar, bijaksana, ikan yang pas-pasan, dan ikan yang bodoh. Ikan yang pintar itu apa? Ikan yang pintar adalah ketika dia hidup di kolam, tiba-tiba dia melihat kolamnya itu mulai mengering, dan dia menganalisis bahwa ada tempat lebih tinggi yang memisahkan mereka dengan kolam lain lebih besar, maka sebelum ikan kering dia melompat ke kolam lain, ke bagian lain, yang kira-kira airnya masih akan banyak dan bisa menyambung ke tempat yang lebih besar lagi. Maka ketika airnya habis, dia masih hidup. Atau ketika mau mendengar ikan ini, yang kedua ikan yang ikan yang agak pas-pasan. Dia baru setelah airnya mulai sedikit dia baru sadar, saya harus melompat-lompat. Dia memaksakan diri lompat-lompat, akhirnya bisa sampai di seberang. Alhamdulillah. Lebih parah adalah orang yang nyaman dengan zona nyaman yang pas-pasan itu. Sudah pas-pasan tapi nyaman. Karena nggak mau berubah yang lebih baik. Karena perubahan itu tidak menyenangkan. Dia masih menunggu airnya belum habis, dia tetap di sini. Sampai miring-miring tetap di situ, nggak mau pindah. Baru setelah airnya mulai habis, susah bernafas, baru dia lompat-lompat. Itu sudah telat. Ya, tinggal dimakan kucing atau mati kekeringan, pilihannya itu. Sama dengan kita, ini sudah tahu perubahan. Maukah kita menyesuaikan diri dan berpindah ke alam lain yang dimana kita harus bergerak di situ. Atau kita menunggu sampai semua terjadi semakin besar, baru kita ikut. Meskipun telat-telat, susah lagi kembali. Saya lihat ini kemarin diskusi dengan teman ya. Saya termasuk yang kategori kedua ini barangkali. Ada teman itu bilang, kenapa ya sekarang kalau kita posting sesuatu di YouTube, satu konten, susah sekali naik ya. Ada orang yang posting cepat, ada yang susah kita naik. Saya lihat kasus dalam kajian Jawa juga begitu, ada orang posting sekarang 9 juta. Tapi yang lainnya posting dengan yang lebih bagus, dengan desain yang bagus, yang sampai angka 10.000, 20.000, 50.000, 60.000. Kenapa beda? Dia bilang yang awal itu lebih cerdas karena dia tahu first moving, orang yang bergerak pertama, menangkap pertama peluang, sehingga first mover itu, atau orang yang bergerak pertama itu peluangnya besar untuk menguasai pasar. Tapi yang belakangan dia tidak akan sebesar yang pertama barangkali, meskipun bisa tetap eksis. Yang parah adalah ketika teknologi sudah ke sana lama, orang sudah mulai jenuh, mencari teknologi baru yang lebih canggih, kita baru mulai ikut ke situ. Ini namanya orang yang paling murah ini kan. Nah, inilah yang harus kita hadapi, jangan sampai kita ketinggalan dengan perubahan itu. Saya kira demikian, ayo hadirun untuk malam ini. Saya menggarisbawahi terdapat di pandemi ini, don't forget untuk selalu mengembangkan diri dengan meskipun berbeda ruang, tempatnya masih di rumah atau di mana, jangan lupa bahwa tujuan belajar itu di mana-mana bisa dilakukan. Bahwa ngaji juga di mana bisa dilakukan. Di zaman online ini, dunia kita tidak dibatasi lagi dengan ruang dan waktu yang konvensional. Gunakanlah itu. Saya kira itu pesan paling dasar mengenai aturas, wal hadasah, warisan masa lalu, dan perubahan dengan pembaharuan yang harus kita hadapi saat ini. Mungkin demikian, saya absen lagi. ini saya Muhammad Bayu, host, Ahmad Ramadan Abdillah, Asfi Sundus, Deta Denovrian, Firman tadi, Sofiani, Indana Zulfa baru bergabung, Isna Nurul Amna, Jauhar Azmi, ini yang belum saya absen tadi, Khariru, Hariru, Yus Yunus, baru masuk, Miftahul Falah, atau sudah tadi, Nasrullah, baru masuk, Nasa, Nur Afifah baru masuk, Sedia tadi sudah, Ropiah baru, Yulia Mayasari ini yang aktif ini baru juga, Zainal Arifin, nah ini baru, Zidna Azharo, generasi lama, baru Fahmi Akbaril Khuluk. Alhamdulillah 23 orang ya, yang bisa gabung malam ini. Saya kira anyway, thank you very much pada semuanya yang sudah hadir pada malam ini. Jazakumullah sudah ada di sini. Kita berharap bahwa kita semuanya berlomba untuk menaklukkan yang baru, tantangan-tantangan yang baru, tapi tidak melupakan satu kekayaan kita yang lama. Tidak melupakan dari hal yang baik yang sudah kita miliki. Tetapi cobalah menaklukkan dunia baru kita ini dengan semangat, bukan dalam rangka menaklukkan untuk satu hal negatif, tapi untuk proses pembahasan kita untuk diri sendiri dan kemanusiaan. Thank you very much. Demikian. Terima kasih semuanya. Saya nggak perlu diskusi ya, nggak perlu dialog ya. Perlu dialog enggak ini? Kita hanya itu seluwe udah malam-malam gitu aja udah.
Saya kira saya juga baru pulang dari ngantar istri ke rumah sakit tadi yang diperiksa ya, tidak apa-apa sih, cuma saya juga belum makan malam. Saya kira demikian, terima kasih, semoga ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Nanti untuk ngaji yang lain kita atur bagaimana agar Anda bisa tidak kehilangan saya nggak tahu pulsa Anda tuh biro ya, kemampuan Anda untuk main pulsa ini. Kalau di pesantren saya tidak khawatir gitu ya, tapi kalau ada kelas ya alhamdulillah ketemu terus ya. Ya itu lihatlah, saya lihat konten aja nanti ketua Pak Dirjen Pak Yunus gimana baiknya nanti lah ya. Coba ditanya baiknya teman-teman bagaimana. Oke, terima kasih. Saya kira demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.